Shalom semua, dimanapun saudara berada, kita boleh bersyukur, kembali boleh bertemu dalam hadirat Tuhan untuk kita belajar bersama-sama. Ya. Tema kita hari ini judulnya menantang. Menang tanpa peluang. Menang tanpa fasilitas. Menang dengan apa adanya. Wah, rutan kelas 1 Palembang hadir, rutan Karimun hadir, Lubuk Pakam hadir, puji Tuhan. Kita boleh belajar bersama-sama. Saudara, di dalam dunia ini, Stefanus, puji Tuhan kamu hadir. Rasanya mustahil dan tidak mungkin. Ya, orang mencapai suatu kemenangan tanpa fasilitas, tanpa kesempatan atau tanpa peluang. Rasanya mustahil. Tapi hari ini kita akan membuktikan ternyata bisa. Ya, menang tanpa peluang atau tanpa fasilitas. Kenapa bisa? Nah, sekarang fasilitas yang seringkali diharapkan, dicari, ditemukan, dijadikan andalan, pijakan untuk siapa saja dan kelompok apa saja mencapai kemenangan. Biasanya fasilitas pertama adalah uang. Ya, adalah uang. Nah, jangan, saudara. Lalu fasilitas yang kedua, Muara Bulian Jambi hadir, puji Tuhan. Lalu yang kedua, itu koneksi. Biasanya koneksi pejabat, koneksi orang kaya, ya. Nah, lapas mana lagi yang hadir ini? Dari Gunung Sugi Lampung, puji Tuhan, hadir juga. Ya, dan terserah kelompok-kelompok itu atau pribadi-pribadi itu mau menangnya mencapai apa? Oh, Ibu Guru Ana hadir juga. Oke, Mempawa hadir, puji Tuhan. Nah, macam-macam lagi. Jadi yang pertama biasanya fasilitas, itu modal, uang, lalu koneksi, pejabat, orang-orang penting, semuanya itu. Tapi hari ini kita akan belajar kemenangan kita. Fasilitasnya adalah Bapa di surga. Adalah Tuhan sendiri. Itu fasilitasnya. Mari kita baca ayat yang pertama, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ya, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Puji Tuhan, Merta belum tidur. Ya. Oh, masih sore di sana ya? Atau siang, sore Merta. Dari Belgia. Ya, Keluaran 14 ayat 14. Kita melihat ini. Ada jaminan memang menang. Hanya karena Tuhan. 14 ayat 14. Keluaran. Oke. Mana Filipus? Ada gangguan? Oke. 14 ayat 14. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya ulangi. Inilah janji Bapa kita di surga. Kalau kita mempercayai Dia, pasti kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang tanpa peluang atau tanpa fasilitas. Karena Yahweh akan berperang untuk kamu. Seragian hadir, puji Tuhan. Dan kamu akan diam saja. Saudara, mari kita renungkan peristiwa ini. Ya, mengapa Bapa di surga bicara kepada Musa dan sekian juta orang Israel ketika mereka sedang berhadapan dengan laut Teberau. Laut itu masih ada sampai hari ini, namanya juga masih Teberau.
Nah, Laut Merah itu salah. Ya, sebetulnya bukan Laut Merah. Reed, bukan red. Red itu ada sejenis tumbuh-tumbuhan ganggang di laut itu. Ya, itu ada di perbatasan antara Mesir ya dengan di bagian selatan ya. Ya. Saudara, kenapa Tuhan berfirman, kamu akan diam saja, nanti aku berperang ganti kamu. Sepintas, ya. Kok enak ya? Kan berarti kita bisa malas-malas dong kalau begitu. Ya, karena aku berperang ganti kamu. Kamu yang diam saja, aku yang perang. Ternyata bukan begitu. Nah, kondisi ini saya percaya kita sering menghadapi. Ya, kondisi apa? Mari kita lihat keadaan waktu itu. Dari belakang mereka, tentara Firaun. Entah berapa ribu jumlahnya nggak ditulis. Tapi pokoknya pasti banyak. Sebab Firaun Mesir marah. Musa dengan seluruh rakyat Israel, kira-kira 4 jutaan, keluar meninggalkan Mesir. Nah, Mesir kelabakan, nggak ada tenaga kasar untuk bangun piramid, untuk bangun istana-istana, untuk membangun kota-kota Mesir. Wah, Mesir kewalahan kalau nggak ada orang Israel. Jadi Firaun nggak terima. Ketika mereka sudah keluar, baru beberapa hari saja, mereka kejar Musa dengan rakyat Israel. Ketika mereka menyerbu dengan kereta berkuda. Catat, Musa dengan timnya jalan kaki. Coba merem sebentar. Ya, anak-anak saya, saudara warga binaan. Mungkin ada di antara saudara, pasti ada lah. Ya, saya berkata mungkin. Saudara dapat kesempatan untuk ngurangi ini, ngurangi itu, dapat remisi ini, dapat remisi itu, ini dan itu. Tapi, shalom nak, Kori ya, minggu depan ya, hari Minggu ya. Jadi Senin pagi itu, Bapak ada di Tulsa. Saudara nggak punya fasilitas. Ketika harus bayar ini, harus bayar itu, pakai ini, pakai itu, saudara nggak punya fasilitas. Dalam nama Tuhan Yesus. Blora hadir. Nggak apa-apa Blora, baru mulai kok. Jangan putus asa. Belajar seperti orang Israel yang sedang menghadapi bahaya besar. Oke ya? Nah, mereka nggak bisa lari ke depan, ada laut. Lari ke kiri, padang gurun. Lari ke kanan, padang gurun. Balik ke belakang, tentara Firaun. Habis, saudara, habis. Satu-satunya jalan adalah ke atas. Woi, Amang Sinaga, hebat. Ayo belajar terus, nak. Ya. Naik. Satu-satunya cara. Dumai hadir juga, puji Tuhan. Nah, sekarang masalahnya. Mereka itu mau naik ke atas pakai apa? Betul? Nah, saudara, biasanya, oke, kali senang sekali kamu hadir. Biasanya, kalau saya nggak berkata selalu, menang tanpa fasilitas, menang tanpa peluang. Ketika saudara dan saya tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan. Habis. Nah, ini dia. Kalau harapan satu-satunya hanya Tuhan. Ya, lagi sekali. Kalau harapan satu-satunya hanya Tuhan. Ingat tuh tadi saya katakan di awal. Biasanya kelompok tertentu, perusahaan tertentu, atau pribadi-pribadi yang sedang menghadapi sesuatu dan ingin menang. Biasanya mereka akan ngitung kekuatan uangnya. Lalu setelah ngitung kekuatan uangnya, ngitung
koneksinya, siapa nanti yang jadi koneksiku. Tapi kalau saudara dan saya ingin menang tanpa fasilitas, ketika kita tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa untuk diharapkan. Catat. Lagi sekali warga binaan yang dikasihi Tuhan. Jangan putus asa. Kalau saudara nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Padahal kesempatan untuk saudara dapat pengurangan masa hukuman. Dapat ini, dapat itu. Tapi itu perlu fasilitas. Fasilitasnya bisa orang atau bisa barang. Dan biasanya barang itu uang. Nah saudara, maka situasi keadaan yang terjepit seperti inilah. Gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Catat itu. Ketika saudara tidak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Tetapi harus mencapai kemenangan, mencapai tujuan itu. Justru Keluaran 14 ayat 14 akan secara alami. Wih, dari Nabi Re komen. Tak punya siapa dan tak punya apa adalah jalan untuk mendapat fasilitas dari Bapa di surga. Justru itu. Haleluya. Maka itu sering-seringlah gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Supaya kemenangan yang kita capai itu murni dari Tuhan. Gak ada fasilitas duniawi. Jane, sudah sembuh kamu ya? Luar biasa nak. Amin ya saudara. Woi Pak Agus Endarsa. Jadi ketika saudara dan saya sedang gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Tetapi harus mencapai sesuatu dalam hidup ini. Ayo bergantung kepada Tuhan. Ayo bergantung kepada Tuhan saja. Saudara, inilah cara untuk Tuhan bekerja dengan caranya di hidup kita. Pasti ada yang tanya, loh, kalau begitu apa nggak boleh punya apa-apa dan nggak boleh punya siapa-siapa? Boleh, siapa yang melarang? Tapi kalau saudara sedang punya apa-apa dan punya siapa-siapa, ya jangan harap Tuhan capai kemenangan dengan apa dan siapa itu. Tidak apa-apa. Lanjutkan, Tuhan nggak marah. Kalau masih ada fasilitasnya apa-apa dan siapa-siapa tadi. Wih, ini kesaksian hebat ini ya. Yohanes Poalek. 7 tahun di Nabire saya jalani dengan fasilitas dari Bapa di surga. Betul. Saudara, ini yang luar biasa. Nah, yang di Zoom, yang di Instagram, karena ini dari WA. Saya kenal betul yang memberi kesaksian. 7 tahun di Nabire dijalani dengan fasilitas dari Bapa di surga. Karena waktu keluarga ini datang ke Nabire, bukan cuma 0, tapi minus. Ya, bukan cuma 0, tapi minus. Saudara, punya 2 anak lagi. Mau bagaimana? Saya nggak tahu nih. Yulis apa ya? Nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Tapi saya punya Bapa yang punya segalanya. Amin. Justru itu kita belajar hari ini. Tapi saudara kita ini mengandalkan Tuhan sudah. Maaf kalau saya cerita, utang bank pun sudah nggak bisa. Sebab dia punya catatan buruk di BI, Bank Indonesia. Nggak bisa. Jadi mau cari kredit pun nggak bisa. Akhirnya Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, waktu itu saudara kita ini buka toko. Hanya jualan plastik. Ya, kantong kresek, plastik itu. Ya, dan jualannya bukan yang besar, partai besar kecil-kecil.
plastik es, ya, untuk jual es. Plastik, pokoknya plastik semuanya. Bayangkan untung berapa. Wih, Andre Junior, iya, senang nak kamu ikut gabung belajar dengan Papa ya. Puji Tuhan. Saudara, suatu hari ada bapak-bapak orang Papua. Nah, dia itu dapat tugas dari salah satu kabupaten untuk pengadaan, ya, sesuatu keperluan untuk satu kementerian, departemen di situ. Dan di tokonya saudara kita ini nggak jualan barang itu. Tiba-tiba dengan polosnya, bapak ini berkata, kaget, tolong carikan barang-barang ini. Dan ini uangnya, cash. Dia bawa uang cash cukup besar jumlahnya. Nah, saudara kita ini berkata, Pak, kami nggak jualan barang ini. Sama sekali kami jualan plastik. Nggak tahu bagaimana saudara. Orang ini ngotot. Nah, ternyata ini hebatnya Tuhan. Bukan masalah duitnya. Tapi saudara kita ini iba. Punya belas kasihan. Berarti orang ini kepepet betul. Nggak tahu mau cara bagaimana. Wah, itu kalau ketemu orang yang salah. Dimakan saudara. Maaf ya, dalam tanda kutip. Wah, boleh. Nanti saya belanjakan. Pasti di markup. Harganya dinaikin. Tapi karena dia anak Tuhan yang takut Tuhan. Dia nggak mau. Dia jujur. Saudara, akhirnya dari situ saudara kita ini tahu lubang. Di Jawa. Karena harus belinya di Jawa. Nggak ada di Nabire. Barangnya cukup besar, cukup banyak. Oi, baru silalahi. Apa kabar ini? Lama nggak kontak. Nanti WA lagi ya. Saudara, akhirnya saudara kita ini ketemu lubang. Untuk beli bahan-bahan itu. Wah, dia akhirnya kontak dengan ekspedisi di Surabaya. Dan dia kontak seseorang yang dikenal Surabaya untuk belanja barang-barang itu. Udah, ditunjukkan resmi. Ya, notanya semua. Enggak di markup, enggak. Saudara, ternyata. Wah, senang sekali Bapak ini. Karena dapat barang yang bagus, harganya sesuai. Dan enggak dikurangi. Jumlahnya juga. Saudara, luar biasa. Nah, Edi, kamu baru masuk, dengar cerita ini ya. Oi, mamanya Gail. Puji Tuhan. Nah, Ed, ini cerita yang luar biasa, menang tanpa fasilitas. Setelah barang-barang itu sampai ke Nabire, turun dari kapal. Wih, orang ini senang sekali. Karena dapat barang yang bagus, harganya normal, semuanya. Saudara, dari situ, saudara kita ini mulai ada pintu terbuka untuk dia bisnis. Menang tanpa fasilitas. Berhasil tanpa fasilitas. Ya ingat, saudara kita ini nggak bisa pinjam kredit di bank karena raportnya merah di BI. Ada kredit yang dia nggak bisa bayar. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Nah, sejak hari itu berkembang terus Tuhan bekerja sampai hari ini. Nah, dari satu bapak ini kan cerita ke orang lain. Oh, kalau kamu mau hampir ini ke orang itu. Itu loh salah satu contoh. Yuda, sorry nih Koden belum sempat kontak temanmu itu. Ya, sorry nanti secepatnya Koden kontak. Nah, ini kisah nyata yang luar biasa. Ya, contoh lagi saya pernah cerita. Maka itu yang sedang gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Tapi ingin mencapai sesuatu. Ada Papa di surga yang luar biasa. Salah satu kenalan saya. Ya, itu penjahit terkenal di Indonesia. Dan langganannya pejabat.
menteri, jenderal, itu langganannya. Rasanya kalau kita orang biasa mau ke situ, kita takut harganya dan rasanya sulit mereka menerima yang biasa karena sudah kelasnya atas. Tapi waktu pandemik habis bisnisnya karena tidak ada acara-acara resmi, pesta-pesta tidak ada, pelantikan-pelantikan pejabat pun dibuat sederhana, online. Akhirnya hampir tutup usahanya karena COVID merajalela, tidak tahu mau sampai kapan. Nah, karena dia anak Tuhan, pemilik perusahaan penjahit terkenal, tailor terkenal ini, mereka itu mikir karyawannya mau bagaimana. Apalagi ingat, awal COVID itu kan menjelang puasa, Maret 2020. Ya, terus Aprilnya puasa. Bagaimana mereka mau bisa makan? Dan karyawan ini, perusahaan pun nggak bisa gaji mereka, nggak ada pemasukan. Akhirnya mereka mencari Tuhan. Papa harus bagaimana sekarang? Nah, waktu itu APD, tahu ya, alat pelindung diri yang harus pakai tutup semua itu. Aduh, saudara, ada orang-orang jahat. Zaman itu awal COVID, satu APD itu kira-kira 1 juta rupiah. Orang terpaksa beli karena penting. Dan jahatnya lagi, APD itu dipakai cuma sekali, nggak boleh 2 kali. Karena takut kena virus, orang takut semuanya. Lalu anak Tuhan ini, oh Eva, hadir, puji Tuhan ya, dengar ini kesaksian hebat. Menang, tanpa fasilitas, tanpa apa-apa, dan tanpa siapa-siapa. Tiba-tiba Roh Kudus berikan hikmat. Kenapa kamu nggak jahit jual APD saja, alat pelindung diri, yang harganya murah? Bayangkan waktu itu jutaan rupiah yang dijual. Tapi saudara kita ini hanya jual satu APD 150.000 rupiah. Saudara, karyawannya kerja lagi. Penjahit-penjahitnya, tapi bukan jahit jas dan semuanya. Jahit APD. Dalam waktu singkat, saudara. Wih, kalau saya dengar cerita mereka itu. Ternyata uang masuk jauh lebih banyak daripada mereka mengandalkan jahitan para pejabat. Wih, dalam kesaksian mereka itu semua tukang jahitnya lembur-lembur. Karena permintaan APD jutaan lembar. Sampai TV Hong Kong, TV Jepang NHK, news shooting, wawancara, TV BBC London, syuting juga Australia. Wah, selama COVID, Tuhan berkati mereka luar biasa. Tanpa fasilitas apa-apa. Karena ada Tuhan. Betul nak? Kalau jujur, pasti Tuhan berkati. Betul sekali itu. Nah, maka itu, wah, saya bisa cerita banyak sekali. Orang-orang hidupnya mengandalkan Tuhan itu. Tuhan pasti bela. Ya, oke. Sekarang kita lihat hidup Daud. Ayo kita buka 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16. Ini Daud. Ya, menang tanpa fasilitas. Coba mulai ayat 20-an. Filipus. Mulai ayat 20-an. 1 Samuel pasal 16. Terus, ya siapa ya? Nandikul siapa itu? Terus naik lagi. Ayat 20-an, ayat 20-an. Oh, ke atas lagi berarti sebentar. 17 berarti pasal 1 Samuel 17. Maaf. 17.
pasal 17. Bukan, 1 Samuel 17. Filipus, maaf. Waktu Daud menghadapi Goliat itu. Nah itu kamu kadang banyak lupa. Karena terlalu banyak ikut kampanye kamu nak. Maaf. Ya. Nah ini dia. Terus 17 naik lagi. Oh iya stop. Ya mulai 12. Lihat ya. Mulai 12. Maka itu nak mulai hari ini ikut belajar lagi firman. Terbuang waktumu berbulan-bulan. Enggak memperhatikan firman. 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda. Yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Oke. Iman kamu hadir ya. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang, mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga ialah Syama. Daudlah yang bungsu. Nomor 8. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu, si Goliat ini ya, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah Goliat tampil ke depan 40 hari lamanya, sebulan lebih saudara. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum, ya gandum sudah diolah, ini seeva, ada ukuran zaman itu. Dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Ya, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Namanya Papa, ingin tahu kabar anaknya bagaimana. Ya, dari Nabire, menang tanpa fasilitas itu mengandalkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Dengarkan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing domba. Terus saya nggak usah baca. Lanjut saudara. Filipus naik lagi. Mulai 23, coba 23 ya. 23, ayat 23. 1 Samuel 17 ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka. Daud berbicara dengan kepala-kepala pasukan. Tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel. Sebentar. Oh, lapas Samarinda harus keluar. Kok cepat sekali? Ya, Tuhan berkati. Ketika semua orang Israel, ayat 24, melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan, untuk menghina orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya. Dan kaum, naik lagi Filipus. Ya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan? Lihat. Ini motivasi Daud. Menang tanpa fasilitas. Kalau punya motivasi. Ingat 2 kesaksian tadi. Yang satu dari Nabire. Motivasinya karena mau menolong. Iba.
Sebab orang yang datang ini betul-betul butuh barang-barang itu. Dan orang yang butuh ini gak tahu mau beli di mana. Jadi dia lihat ada toko baru buka, toko plastik. Dia tanya. Padahal gak ada hubungannya dengan barang yang dibeli. Begitu pula penjahit yang terkenal di Jakarta ini. Karena kasihan kepada karyawannya yang gak ada kerjaan. Bagaimana nanti? Nah, saudara lihat motivasi Daud. Sampai Goliat berani mencemoohkan, menghina, merendahkan, meremehkan barisan daripada Tuhan yang hidup. Ini motivasi. Menang tanpa fasilitas, menang tanpa peluang. Saudara harus tahu motivasinya apa. Ayo, motivasinya apa? Huimedah. Fable, ya. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, ya. Enggak, perkataan tadi. Begitulah yang dilakukan pada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya, saya nggak usah baca, terus naik lagi Filipus, terus. Oke, mulai ayat 32. Ya. Luar biasa saudara. Daud bisa menasihati Raja Saul. Ini aneh sekali. Oh, Ibika ikut hadir juga. Aneh. Daud itu anak kecil. Kok bisa menasihati raja? Berkatalah Daud kepada Raja Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat tadi. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wih, nekat. Lihat reaksi Raja Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, nah, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, masih anak-anak. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kamu gak punya pengalaman. Makasih nak, kalau kamu akhirnya mengakui, ya, jadi ayo kita hidup dalam kebenaran. Oke. Bergabung dari lapas mana ini. Sebentar ya. Kasih. Rutan Trenggalek. Puji Tuhan. Selamat bergabung. Ya. Tetapi Daud menjawab Saul. Berkata. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya. Filipus naik lagi. 35 Filipus, ya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wih, keren ini pengalaman Daud ini. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh, telah menghujat, telah menghina, menista barisan daripada Tuhan yang hidup. Saudara catat motivasi Daud. Jadi dia mau melawan Goliat bukan karena sok-sokan. Apalagi kalau kita ngelihat masa kecil Daud, anak yang tertolak. Mungkin Daud bisa berpikir seperti ini. Ya udahlah, di rumahku gak dianggap. Kakak-kakakku menghina merendahkan aku. Ayah ibuku juga gak sayang aku. Ya udahlah, lebih baik aku coba-coba aja perang. Mati pun jadi terkenal aku. Karena aku mati perang. Keren ya. Daud bisa berkata seperti itu. Woi, ada hamba Tuhan hebat dari Nabire. Beda respon orang yang diurapi dengan Saul, mantan orang yang diurapi. Wih, keren ini. Ibu pendeta besar. Ibu sari roti. Beda respon orang yang diurapi dengan respon Saul, mantan orang yang diurapi. Terima kasih. Keren sekali. Jangan kita jadi mantan yang diurapi. Jadilah Daud yang sedang diurapi. Dari Manado.
Luar biasa judul ini. Menang tanpa fasilitas. Pelajaran ini sangat penting di zaman ini. Betul, motivasinya benar ya Martapura. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk sok-sokan. Bukan. Kita dapat berkat yang luar biasa. Jangan bilang, puji Tuhan, aku bisa beli ini, beli itu. Tunggu dulu. Ya, amin ya Yung. Luar biasa Tuhan kita. Maka itu belajar untuk mempercayai dia. Pula ayat 37. 1 Samuel 17. Pula kata Daud. Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Yahweh menyertai engkau. Nah, sampai di sini saya belajar. Daud desak Saul untuk mengizinkan Daud menang perang. Ya, ada yang bilang, siapa galau dia? Tapi maksud Saul bukan begitu. Ya, Saul pikir ini anak kecil ini nekat betul. Dari mana kita bisa tahu dia anak kecil? Wih, puji Tuhan, men. Ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Hukum perang sejak zaman dulu sampai hari ini. Baju perang harus dipakai. Ya, ini sejak zaman dulu sampai sekarang. Baju perang harus dipakai. Nggak boleh tidak. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar. Dia berusaha berjalan. Sebab belum pernah Daud selama hidup pakai baju perang. Maka berkatalah Daud kepada Saul, lucu ini anak. Raja, aku gak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian Daud menanggalkannya. Nah, karena saya mantan guru sekolah minggu, saya pernah ngajar anak-anak dengan logika anak-anak. Begini loh saudara, penyebabnya kenapa Daud gak bisa jalan. Sebab dari zaman dulu sekali. Sampai zaman sekarang dan sampai zaman nanti. Tidak ada pakaian perang ukuran S. Nggak ada pakaian perang untuk anak-anak. Tidak ada. Jadi waktu Daud pakai itu kedodoran. Kalau cuma kedodoran pakaian kain masih lumayan. Ini kedodoran. Helmnya aja tembaga. Kan koplok-koplok begitu. Betul. Dan berat lagi. Ini baju zirah, baju besi semua. Bayangkan. Maka itu Daud, aku ini coba jalan gak bisa raja. Kemudian Daud menanggalkan semuanya. Nah gini logika saya Raja Saul. Ini waktu saya jadi guru sekolah minggu. Ya udah nak, kamu dilarang perang karena belum pengalaman. Goliat itu latihan perang sejak masih kecil. Apalagi Goliat itu raksasa besar. Ya, itu tombaknya saja. Berapa tinggi itu. Terus Saul mikir, ya udahlah, daripada kamu maksa, ya hilang-hilangan. Anak kecil satu, di Israel masih banyak kok. Boleh nggak? Saul berpikir seperti itu. Ya, ada yang komen, kita butuh koneksi. Dan jangan salah memilih koneksi. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi koneksi kita di dunia. Amin. Saya bilang kalau, ya nggak ada. Oke, lanjut ayatnya. Filipus. Belum selesai. Ya udah. Saul izinkan Daud pergi perang tanpa baju perang. Ya udah. Berangkatlah. Ingat motivasinya tadi ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Kalau ada orang Jawa, ini namanya pelintengan. Ya, ketapel. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya
alatnya itu dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah ini mulai sini itu bisa lucu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya ada orang yang membawa perisainya. Untuk perisainya aja dibawain orang karena gede sekali. Ketika orang Filistin itu, si Goliat itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat Daud, dihinanya Daud. Karena ia masih anak-anak. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Kalau sekarang imut-imut Daud ini. Waduh, Goliat tertawa ngakak. Lalu dia ngomong gini, ayat 43. Orang Filistin berkata kepada Daud, "Hei, kamu kira aku anjing? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Wih, saudara, dihina, dibully habis-habisan. Raksasa hebat. Dilawan pakai pelintengan, pakai ketapel, dan pakai tongkat. Maka itu Goliat bilang, "Lu kira aku anjing?" Iya. Lalu demi para alanya, dewa-dewa orang Filistin, ia mengutuki Daud. Pula Goliat itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang di padang." Sejak zaman dulu, saudara ya, kalau ada perang antar negara, itu mayat-mayat gak perlu dikubur. Karena ada burung-burung pemakan bangkai. Yang jumlahnya ribuan. Mau berapa ratus ribu tentara mati. Habis dimakan burung pemakan bangkai. Nah itu dari dulu sudah ada. Jadi Goliat sombong sesumbar. Lihat aku bunuh kamu. Nanti dagingmu dimakan burung-burung pemakan bangkai itu. Ayat 45. Nah mulai ayat 45 ini. Perang tanpa peluang. Karena ada Tuhan yang diandalkan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing." Jelas Daud melihat. Tetapi aku Goliat mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Wih, Daud dengan gagah berani. Saudara ingat loh, 40 hari 40 malam. Goliat nantang terus. Enggak ada satupun tentara Saul yang berani maju. Bahkan Raja Saul sendiri tidak berani maju. 40 hari. Enggak satupun yang berani. Tiba-tiba anak kecil ini maju. Ingat, ternyata motivasinya. Dia enggak terima kalau nama Yahweh Tuhan itu dihina. Dia enggak terima. Maka itu saya baca Al-Qur'an 45 ya, motivasi itu penting. Jadi menang tanpa peluang. Kalau saudara punya motivasi benar. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin yang gagah besar itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah ini imannya Daud. Kalau hidup dalam penyertaan Tuhan. Hari ini juga. Nanti kita hitung berapa kali ada kata hari ini. Hari ini juga. Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. Wih, luar biasa. Yesar, senang sekali opa kamu ikut. Hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Garis bawahi. Semua kita yang belajar kebenaran ini pada hari ini, garis bawahi motivasi Daud. Supaya seluruh bumi tahu
bahwa di Israel itu mempunyai Tuhan yang luar biasa, saudara. Terima kasih Bapak. Ini motivasi yang benar. Bukan untuk sok-sokan buat diri sendiri, tidak. Ada nama yang dikuduskan. Nama Tuhan itu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tadi sore, saudara. Kira-kira 2 jam yang lalu. Dalam perjalanan saya dari bandara, dijemput untuk ke rumah salah seorang saudara. Tanjung Raja hadir, puji Tuhan. Selamat belajar. Tiba-tiba ada telepon dari seseorang. Sudah lama saya nggak ketemu. Terus dia cerita, Pak Daniel, apa kabar? Oh baik. Waduh, saya baru bergabung. Ada gereja baru buka di kota saya. Saya baru bergabung. Saya tanya, gereja apa? Ini. Dia bangganya luar biasa. Saya nasihati, hati-hati. Memang saudara, gereja yang disebutkan oleh orang tadi itu memang lagi merajalela, buka cabang di mana-mana. Di kota mana saja, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri, di negara mana. Rasanya hebat, maaf. Memang diakui orang, gereja ini sekarang lagi maju. Tapi lagi ribut juga viralnya itu. Gereja yang mampu menyedot anggota gereja lain. Saya bilang, hati-hati loh. Yang kamu harus banggakan cuma satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Bukan nama gereja ABC. Begitu kalau sampai ada di antara saudara yang tidak meninggikan nama Tuhan. Tapi meninggikan nama organisasi gereja saudara, hati-hati. Kembali Filipus, belum selesai. Jadi yang diandalkan itu adalah nama Tuhan. Bukan nama gereja. Ya. Hari ini juga 1 Samuel 17 ayat 46. Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ab Rudolf, Papa senang sekali kamu kampung ini. Udah lama ini Papa nggak lihat kamu. Ya nak, ternate hadir. Coba Filipus terjemahan lain ayat 46 ini. Ini betul-betul luar biasa, saudara. Terjemahan lainnya. Ayatnya. Pada hari ini, Yahweh akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkanmu dan memenggal kepalamu. Pada hari ini, aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin pada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar di hutan, sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Tuhan bagi Israel. PS, hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Tuhan yang kami sembah. TSI. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kamu serta memenggal kepalamu. Mayatmu dan mayat para tentara Filistin akan menjadi makanan burung-burung dan binatang-binatang liar. Sehingga seluruh dunia tahu bahwa Israel melayani Tuhan yang hidup. Saudara perhatikan kata pada hari ini sampai 2 kali
Daud berkata, nah ini namanya iman. Perang aja belum. Ini kan baru berhadapan-hadapan antara Daud dan Goliat. Belum apa-apa. Senjata satu pun belum digunakan. Tapi imannya Daud pada hari ini. Ya, pada hari ini. Belum apa-apa kok. Sudah bilang pada hari ini. Tapi itulah imannya Daud yang luar biasa. Maka itu hari ini, warga binaan, anak-anak saya, semua saudara yang ada hari ini sedang mengalami sesuatu. Muliakan Tuhan dalam hidup ini. Biar hanya Tuhan saja yang bekerja di hidup kita. Jadi itulah iman. Lalu pertanyaannya, Daud mengandalkan siapa? Nah ini toh, dia cuma bawa ketapel dan bawa tongkat. Melawan raksasa. Yang lembingnya aja sebesar itu. Pedangnya sebesar itu. Perisainya setebal, seberat itu. Wih. Siapa yang diandalkan? Terus. Ayat yang berikut. Ayo lanjut. Daud luar biasa. Jadi saudara dan saya bisa menang. Tanpa fasilitas apapun. Selain Tuhan kita. Ya. Ayat 48. Oh, 47. Ya, ini dia. Ini bukan pakai kekuatan. Dan supaya segenap rakyat ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Yahweh lah pertempuran. Dan Yahweh pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekali lagi, perang belum dimulai. Secara hitung-hitungan fakta, Daud pasti kalah. Anak kecil. Tapi Daud tidak gentar, tidak gemetar, tidak ketakutan, malah berani menghadapi. Bukan karena dia hebat. Nggak pernah perang anak ini. Tapi karena dia punya iman dan dia nggak rela. Nama Yahweh Tuhannya dihujat dihina. Dia ingin kembali memuliakan Tuhan supaya dunia tahu. Ayat. Dan supaya semua umat ini mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang atau tombak. Sebab Yahweh yang berperang. Dan dia akan menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Bukan tanganku lo ya. Daud gak sombong. Tangan kami. PS. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Yahweh tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Oke. Wan, ini kami sedang di rumahnya Kok Iwan sama Cik Vero ini. Ya, baru tiba tadi. Saya ulangi BES. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Yahweh tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini. Dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. TSI-nya. Oke. Ya, TSI. Ya, nanti Papa sampaikan. Dan setiap tentara yang terkumpul di sini akan mengetahui bahwa Yahweh. Wih, keren ini TSI-nya ya. Dengarkan. Dan setiap tentara yang berkumpul di sini akan mengetahui bahwa Yahweh tidak perlu pedang, tidak perlu tombak untuk menyelamatkan umatnya. Sebab peperangan ini berada dalam kekuasaan Tuhan sendiri. Dia akan menyerahkan semua pasukanmu ke tangan kami. Wih, luar biasa saudara. Haleluya. Maka itu, kemenangan yang saudara dan saya bisa capai tanpa peluang, tanpa fasilitas, tanpa uang, tanpa koneksi manusia. Maka kalau kita menang, Tuhan yang dipermuliakan. Cukup percaya pada Tuhan Martapura, betul. Ini luar biasa saudara. Wow.
Jadi kalau papa bekerja itu nggak perlu pedang, nggak perlu tombak. Kekuasaannya luar biasa. Ayo hari ini kita bangkit. Lagi sekali yang terpuruk, yang sudah nggak punya harapan. Ingat saya berkali-kali tadi berkata, amin, muara inim, amin. Lapas kelas 2 muara inim. Berkali-kali tadi di awal saya katakan, kalau saudara sedang nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa, tapi harus, woi ini bahasa Jawanya, tapi harus mengalami kemenangan, andalkan Tuhan. Ini bahasa Jawa bagus. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, suge tanpa bondo. Saya terjemahkan. Ini falsafah Jawa. Menyerang tanpa tentara. Menang tapi tidak merendahkan. Sakti tapi nggak pakai jimat. Kaya tapi tanpa modal. Ini falsafah Jawa. Betul sekali. Nah, siapa andalannya? Ya Tuhan. Saudara, 2 hari yang lalu, ya ada seorang di Sydney loh nih, di Sydney. Ya, ngajak saya diskusi tentang kejawen. Ya, dia sebut beberapa aliran kejawen. Nah, terus saya bilang, ada banyak falsafah Jawa yang ada di Alkitab. Lalu dia tanya, lu bagaimana? Kan para pendiri, penemu, ya padepokan-padepokan atau kejawen itu kan belum kenal Tuhan. Justru itu roh Tuhan ada pada mereka. Seperti ya orang-orang Tiongkok. Banyak huruf-huruf Mandarin itu yang sangat Alkitabiah. Cocok dengan firman Tuhan. Kayak tadi ini. Orang Jawa bisa punya falsafah seperti itu luar biasa. Jadi saudara, mulai hari ini, ayo kita betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Oh, dari Jogja ada kesaksian. Amin. Benar banget, Pak. Sudah terbukti dalam hidup kami. Ya, saya boleh cerita karena banyak saudara nggak kenal. Yang baru saya sebut ini, dia seorang janda dengan 2 anak. Nggak punya fasilitas apa-apa. Waktu saya baca kesaksiannya. Amin, benar banget Pak. Sudah terbukti dalam hidup kami. Tanpa fasilitas kami dipelihara Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Jos anaknya 1 udah kerja di perusahaan Inggris. Wah, ini baru tahu. Ya, puji Tuhan. Kemenangan yang hebat sekali. Maka itu saudara andalkan Tuhan. Begitu kita bisa mencapai kemenangan tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Tapi kita bisa berhasil. Pasti kita akan memuliakan Tuhan yang luar biasa. Lanjut ayat berikut 48. 1 Samuel 17 ayat 48. Jadi supaya orang tahu ada Tuhan di sini. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, untuk nyerang maksudnya. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Keren loh anak kecil ini saudara. Ingat loh gak ada pakaian perang. Ya mau dirujak sama tukang rujak itu. Wah, dari Nabi ada komen. Goliat mau dirujak saudara. Ya, oh Armando harus keluar tamu. Ya, ayo. Oh, dari Jogja tambahan komen. Jajan tanpa bayar. Ya jole. Harus bayar kalau jajan. Kecuali dagangane makmu dewe. Maaf. Ya. Oh, dari Medan ada komen. Bersama Tuhan, from zero to hero. From grace to glory. Ya, bersama Tuhan dari 0 bisa menjadi pahlawan. Wah, itu lo ngaku ngadir ya Stephen. Ini hebat sekali. Oh, 48 belum. AYT-nya Filipus. Balik 48. Ya. AYT. Jadi Daud ini lari.
Nggak mau lari mundur, tapi lari menghadapi orang itu. Pada waktu orang Filistin itu bangkit maju dan mendekat menghadapi Daud. Dengan segera Daud berlari ke barisan musuh untuk melawan orang Filistin itu. BES-nya, Goliat mulai maju mendekati Daud. Lalu dengan cepat Daud berlari ke arah barisan orang Filistin untuk menghadapi dia. TSI, ketika Goliat maju lagi untuk menyerang, Daud berlari dengan cepat untuk menghadapinya. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, diangkatnya ya, diputarlah batu itu. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjunuslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Ayo kita lihat. Saudara, dari berapa segi kita pelajari? Sekuat-kuatnya tenaga Daud untuk mutar umbannya. Dengar ya, sekuat-kuatnya. Kira-kira mampu nggak menembus batok kepalanya Goliat? Ayo pikir itu. Mampu nggak? Dikatakan terbenamlah batu itu ke otaknya. Wih, ini batu apa? Mungkin kalau senjata api, dor gitu tembus. Tapi ini batu. Dan yang ngumban itu anak kecil Daud. Nomor 2. Apa ya? Sasaran yang tepat. Kalau nembak itu kan harus sasarannya tepat. Ke targetnya. Ya, ke dahinya. Ayo. Aduh, ini saya bahasa Indonesianya apa ya? Tolong saya. Kalau bahasa saya bilang setitis-titisnya. Tolong saya. Apa bahasa Indonesianya? Setitis-titisnya Daud ngincar batuknya, dahinya Goliat itu. Ayo. Kalau Goliatnya model kita. Ya, akurat. Oke, setitisnya akurat. Makasih, Venus. Kalau kita Goliat kita melihat Daud ingin melemparkan batunya ke arah kita. Ayo jujur jawab. Kita cuma diem ketenggengan. Tahu kata ketenggengan bahasa Jawa? Terpaku. Atau kita goyang. Terus. Ya saya percaya. Oi Ayung. Orang Las Vegas. Puji Tuhan dengar firman ini. Goliat pasti goyang sana. Goyang sini. Nah. Lari. Siapa yang lari? Dari Mertapula. Lari saudara. Jadi nomor 2 pun bukan karena Daud hebat. Sepresisi-presisinya. Terima kasih. Akurat, presisi. Betul ya. Dari Bandung. Saudara. Nggak mungkin Daud bisa nembak pas dahinya Goliat. Nomor 3. Kalau itu besi yang ditajamkan. Ya, pasti ada goyang-goyangnya ya, betul ya. Kalau itu batu yang ditajamkan atau besi ada lancipnya, bisa. Tapi enggak, saudara. Percayalah, karena ada tangan Tuhan. Dari Surabaya ada komen, sekuat-kuatnya tenaga Daud, tidak bisa. Ya, bentar. Sekuatnya tenaga Daud tidak bisa sampai di dahinya. Titik yang mematikan itu. Apalagi kita bilang, batunya nembus ke otak loh saudara. Wih. Nah, ada yang bilang ini dari Timor Leste. Kok nggak meleset ya? Makanya itu. Ini jelas Tuhan yang bekerja. Luar biasa, nggak meleset. Betul Andreas. Maka itu saudara. Oh terima kasih Papa. Dalam hidup kita menghadapi peperangan dan masalah apa saja. Amin. Wih dari pedalaman Riau Pak Gembala ini. Amin. Maka itu andalkan Tuhan untuk apa saja. Maka kalau kita menang. Nggak ada yang terima pujian. Karena kita nggak cari fasilitas. Nggak punya apa-apa. Dan nggak punya siapa-siapa.
Maka hanya Bapa di surga yang dapat pujian kemuliaan. Dan itu kan indah. Lagi sekali anak-anak saya semua warga binaan. Yang gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Ada Tuhan. Ada Bapa yang baik. Andalkan Dia. Betul, semua itu perbuatan Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, apalagi bagi anak kecil. Betul. Tuhan bekerja dahsyat sekali. Mari kita belajar mengenal Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Amin, saudara. Biarlah kebenaran ini memperdekakan semua kita yang sedang dilanda ketakutan. Untuk menghadapi pintu-pintu tertutup di depan saudara. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Betul, dari Jogja. Papa kita dahsyat luar biasa. Amin. Itulah Papa kita. Dalam segala keadaan. Kita mengandalkan Dia. Terima kasih Papa yang baik. Papa bisa diandalkan sampai hari ini. Papa kita masih bekerja dengan cara yang luar. Oh, muara ini harus keluar. Ada kegiatan. Oke. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Biar ini jadi kekuatan buat kita ya. Untuk kita menjadi pemenang. Tanpa pertolongan siapapun. Hanya Tuhan. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Kalau sudah punya apa-apa dan punya siapa-siapa. Ya libatkan saja. Tapi kalau nggak ada, harapkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.